Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Dan di channel ini nanti Mbah Warmo yang akan bercerita. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Mbah Warmo, waktu dan tempat dipersilahkan. Cerita ini gue dapet sekitar tahun 2017. Waktu itu nggak sengaja gitu kenal sama seseorang di kereta. Sore itu sekitar jam 4 atau jam 5 gitu ya. Gue naik kereta dari Gambir tujuan Surabaya. Dan kebetulan gue duduk itu sebelah. Gue itu ada seorang cowok gitu ya. Itu namanya Abimanyu. Biasa dipanggil Abi katanya. Ya udah, intinya gue kenalan sama dia gitu kan. Dia sama mau ke Surabaya juga. Dan ya di perjalanan itu dia sempat cerita gitu ya. Awalnya sih kita cuman bahas-bahas ya masalah kerjaan segala macam ya. Awalnya gitu. Pas kereta baru jalan gitu. Nah selepas maghrib. Enggak ding, ada maleman sih. Waktu itu mungkin sekitar jam 8-an. Itu kita akhirnya ngobrol-ngobrol gitu ya. Dia tuh cerita kenapa alasan dia ke Surabaya gitu ya. Itu sebenarnya ada sesuatu yang harus diselesaikan gitu. Tapi masalah ini nanti gue ceritain di ujung cerita ini gitu. Nah, pada suatu hari ya, ini gue cerita dari awalnya dulu. Dia itu ceritanya apa ya? Boleh dibilang tuh kayak pengusaha muda gitu ya. Dia itu merintis usaha. Usahanya itu di bidang digital. Kebetulan emang gue juga waktu itu masih bergerak di bidang digital gitu. Akhirnya kita nyambung gitu kan. Nah, gue jadi karyawan, dia tuh udah jadi pengusahanya. Dia itu boleh dibilang kayak, ya dia udah sukses gitu ya. Dengan perusahaannya itu, dia udah punya dana segala macem. Dia tuh pengen expand ceritanya ke daerah Surabaya. Dan sepertinya ya mungkin dia bakal stay lama juga di sana. Nah, karena alasan itu akhirnya dia tuh sama istrinya gitu ya. Itu tuh diskusi enaknya gimana nih gitu. Oh enaknya mending kita bikin rumah aja di sana gitu. Kebetulan si Abimanyu sama istrinya juga asli Surabaya. Cuman dia pindah ke Jakarta gitu. Ya udah, akhirnya sama istrinya tuh sepakat. Mereka tuh nyari tanah di sana ya. Mereka nggak mau bikin rumah, beli rumah yang udah jadi, nggak mau. Mereka itu maunya benar-benar dari tanah, biar tanah halamannya luas. Terus dia juga bebas ngedesain rumahnya itu sesuka dia gitu. Terutama istrinya sih masalah desain rumah. Ya udah, akhirnya mereka beli ya. Mereka nyari-nyari dulu gitu, dan mereka tuh nyarinya di kayak daerah pedesaan kayak gitu. Akhirnya dapat nih satu tanah, sebidang tanah yang kalau nggak salah itu luasnya sekitar 2000 meter persegi. Wah itu lumayan luas banget kan untuk sebuah rumah gitu. Akhirnya dibeli di situ ya. Dan langsung rencananya mau dibangun rumah di situ. Nah pas itu tuh tanahnya tuh masih tanah kebun yang boleh dibilang masih rapat gitu ya. Pohon-pohon pohon besar itu masih ada di situ. Katanya ada beberapa pohon yang memang disisain ya, sisanya tuh dibabat semua, cuman disisain 1-2 pohon doang gitu kalau nggak salah. Ada pohon mangga sama satunya itu pohon belimbing. Itu karena memang jauh dengan posisi rumah yang akan dibikin. Jadi 2000 meter persegi itu bukan rumah semua enggak, tapi cuman ya dibikin di tengah-tengahnya, sisanya nanti dipakai buat taman. Udah proses pembangunan pun dimulai. Kebetulan waktu itu karena domisili si Abi ya, manggilnya tuh Abi. Si Abi itu di Jakarta. Akhirnya dia itu sewa kontraktor gitu ya. Kebetulan kontraktornya itu temen dia dari Surabaya, dari Malang. Akhirnya dikerjain sama dia. Jadi semua urusan benar-benar diserahin sama si temennya itu. Digarap lah gitu, dibabat semua kebun gitu bersih. Nah, setelah itu langsung dilakukan kayak pengurukan kayak gitu. Kurang lebih diuruk sekitar 60 cm ya, setengah meter lebih.
Udah akhirnya selesai semua kan. Nah, singkat cerita nih, gue persingkat aja, sekitar 4 bulan kemudian rumah itu pun selesai, rumah itu berdiri. Rumahnya bagus ya, ya dia punya duit waktu itu. Nah, pas beberapa minggu, beberapa bulan gitu ya, setelah rumah itu jadi, tadinya kan memang masih dikosongin ya, buat misi kayak interiornya segala macam, furnitur, perkakasnya kayak gitu. Itu kurang lebih sekitar sebulan setelah selesai, baru mereka dari Jakarta pindah ke Surabaya sama istri sama anaknya baru 1. Udah langsung, waktu itu nggak langsung sih, dia masih stay di hotel dulu, dan beberapa hari kemudian baru mereka tuh nempatin rumah itu dengan kondisi yang boleh dibilang udah cukup lengkap ya, isinya itu udah boleh dibilang ya itu tadi udah sangat memadai gitu, dari dapur sampai depan itu udah ada semua. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kayak mau ngadain acara selamatan kayak gitu, selamatan rumah baru kayak gitulah, sekaligus kenalan sama para tetangga gitu kan. Dan rencananya waktu itu mereka mulai nempatin di situ tuh hari Rabu gitu, dan rencananya acara selamatannya tuh dipilihnya tuh malam minggunya, biar ya besoknya tuh pada libur kayak gitu kan. Jadi ya kemungkinan yang datang banyak itu gede gitu. Jadi malam minggu dipilih, waktu itu masih hari Rabu, dan mereka udah nempatin itu sebelum acara selamatan dilakuin. Pas malam pertama, mereka tinggal di situ. Itu mereka belum nyadar, berarti malam pertama itu malam Kamis ya. Malam Kamis itu mereka belum nyadar kalau ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Semuanya tuh terasa baik-baik aja, semuanya tuh nyaman lah pokoknya. Baru setelah malam kedua, malam Jumatnya, Rabu malam Kamis malam Jumatnya, ya bener. Pas malam Jumat itu sama sih sebenarnya, si istrinya tuh nggak ngerasain apa-apa gitu ya, biasa aja gitu. Cuman pas paginya, hari Jumat pagi gitu ya, istrinya tuh kayak mulai nyadar gitu ya. Dia tuh nanya cerita gitu ke si suaminya, "Mas, aku tuh ngerasa ada yang aneh gitu. Kenapa rambut aku di sini tuh gampang lepek," katanya. "Aku baru keramas itu kan tadi pagi. Ini paginya lepek lagi gitu. Pas ya paginya keramas, cuman semalam paginya tuh udah lepek banget. Jadi kayak itu tuh kayak ada cairan kental gitu ya. Itu yang nempel di rambut, dan cairan itu tuh kering gitu. Jadi emang bener lepeknya tuh lepek banget, kayak orang nggak keramas seminggu," katanya tuh kayak gitu. Ya bener kayak gitu. Si Abi nggak berpikir yang aneh-aneh sih, dia tuh masih positive thinking gitu ya. Dia tuh masih ya mungkin udaranya nggak baik kali, atau mungkin kualitas airnya juga kurang baik. Jadi masih mikirnya tuh kayak gitu. Sampai akhirnya pas malam Sabtunya, berarti malam ketiga setelah mereka tinggal di situ, malam Sabtunya tuh istrinya tuh lagi tidur gitu ya. Si Abdi Manyunya tuh masih kerja di ruang tengah gitu. Kalau denah rumahnya gue sendiri kurang tahu ya. Ya, yang jelas ada lebih dari 2 kamar lah di rumah itu. Nah, si istrinya sama anaknya itu tidur di salah satu kamar. Entah jam berapa, gue kurang tahu. Pokoknya tengah malam katanya, si Abimanyu masih kerja, dan istrinya itu dia lagi tidur gitu ya. Tiba-tiba dia tuh ngerasa kayak ada sesuatu atau ada seseorang gitu ya. Itu tuh yang jadi posisi tidur dia tuh miring, sementara anaknya tuh di depannya gitu, kayak meluk anaknya gitu tidurnya. Karena di belakangnya itu dia tuh ngerasa kayak ada seseorang gitu yang duduk di sana. Dan puncaknya itu
waktu istrinya itu udah mulai benar-benar mau tidur gitu ya. Tadinya tuh belum tidur, nah ini tuh udah mau tidur gitu ya, udah ngeliat kayak gitu. Tiba-tiba dia tuh ngerasa kayak ada sesuatu yang ngebelai rambut dia. Rambutnya tuh kayak dibelai gitu pelan-pelan dan sayup-sayup gitu. Dia tuh mendengar kayak ada seseorang yang lagi menina bobokkan dia gitu. Dia ngerasa kayak itu tadi kayak dinina bobokin gitu sama seseorang yang ngelus dia dari belakang gitu. Sambil ya sayup-sayup gitu ya. Itu suara nyanyian Nina Bobo-nya tuh keluar gitu. Tapi nyanyian Nina Bobo itu bukan nyanyian yang familiar yang sering kita dengar gitu. Kalau seingat gua yang dicontohin sama si Abimanyu itu kurang lebih kayak gini bunyinya. Ukupuki mangimang, ade bubuk jaluk kembang. Ukupuki mangimang, ade bubuk jaluk kembang. Kayak gitu, atau apa ya, gue liriknya agak-agak lupa sih, kurang lebih kayak gitu. Ada kembangnya, ada itu ukupuki mangimang, ya cuman itu sih kurang lebih kayak gitu. Nah itu tuh pertama kayak gitu, dia mendengar kayak pelan banget kayak orang mendesah doang. Lama-lama suara itu tuh makin kuat ya, makin muncul gitu. Dan istrinya tuh akhirnya ngebuka mata kaget gitu. Astagfirullahaladzim, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia sebenarnya dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa gerak, dia cuma bisa ngebuka matanya doang. Dan waktu itu tuh rasanya kayaknya pengen dia tuh balik badan gitu, pengen melihat siapa sih gitu yang ada di belakang dia itu gitu, siapa sih yang nyanyiin lagu itu, yang menina bobokan dia itu gitu. Dia tuh penasaran banget, tapi badan dia tuh kaku, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu ada mungkin sekitar beberapa menit ya. Dan itu tuh terus si sosok itu tuh terus nyanyiin itu sambil nelus rambut dia. Dan sampai akhirnya dia pun bisa menguasai diri, dan si istrinya itu dia nengok gitu ke belakang. Pas nengok ke belakang ternyata di sana tuh nggak ada apa-apa, kosong. Dan setelah dia yakin gitu ya, dia tuh kuat bisa benar-benar menggerakkan badan dia gitu ya, dia pun lompat dari tempat tidur. Anaknya tuh dibangunin gitu, dibawa, digendong gitu kan, lari ke tengah ke si Abimanyu gitu. Mas, gini mas, aku tadi lagi tidur terus ada yang melus kayak gitu. Dia ceritain semua apa yang dia alami tadi. Wah, si Abimanyunya dia yang mendengar kayak gitu di rumah baru gitu ya, apalagi belum diselamatin gitu kan. Dia juga sebenarnya udah ngerasain sesuatu yang gak enak gitu. Dia pun langsung merinding katanya. Wah, saya mendengar itu tuh merinding banget katanya waktu itu pas cerita. Itu dia langsung merinding, tapi udah tenang gitu. Kita balik lagi, yuk tidur lagi. Udah, saya juga udah selesai. Ini aku juga udah selesai deh gitu. Nanti udah kita tidur deh. Udah akhirnya mereka pun tidur bertiga di kamar itu kan. Nah pas entah jam berapanya gue juga nggak tahu ya, pokoknya mereka udah di kamar itu, udah tidur sesaat gitu ya. Nah sekarang giliran si Abimanyu nih, dia malam-malam, waktu itu sekitar jam 2 lewat ya, udah hampir pagi. Dia itu kebelah kencing, dia itu pergi ke kamar mandi. Kamar mandi itu di kamar. Dia bangun masuk kamar mandi. Nah istrinya sama anaknya kan sendirian di situ kan. Nah pas istrinya ngedengar suara dari Randy, pas istrinya ngedengar suara keran di kamar mandi dinyalain gitu, dia itu kan kebangun gitu kan, ngebuka mata gitu. Nah pas dia ngebuka mata itu tuh dia ngelihat ada sosok, itu ada sosok nenek-nenek di pojokan kamar, di balik pintu ya, di pojokan situ lagi berdiri. Dan rambutnya tuh katanya rambut gimbal, tapi gimbal yang
gede-gede yang segini-gini itu ada dua gitu kesini ke bawah. Nenek itu atasnya nggak pakai baju, bawahnya pakai kain doang diikat di kain jarik ya, kayak gitu. Dan dia tuh berdiri gitu sambil terus ngeliatin si istrinya itu gitu. Istrinya akhirnya langsung teriak gitu kan. Wah gitu, dia teriak panik. Akhirnya Abimanyu pun keluar dari kamar mandi. Pas Abimanyu keluar dia nanya kenapa dek itu ada apa gitu. Itu mas tadi aku melihat ini ada sosok seperti inilah, diceritain lagi. Pas ya Abimanyu nengok tetap sosok itu tuh tidak ada. Sampai akhirnya malam itu dah mereka berdua gitu ya, akhirnya nggak tidur sampai pagi. Dan sampai pagi alhamdulillah selamat gitu ya. Tapi ya sorry kedengeran lagi. Biasanya dia sering datang. Nah pas di dalam malam selanjutnya itu kan pas malam selamatan gitu ya. Mereka selamatan. Setelah selamatan selesai, intinya ya acara selamatan diadain. Hampir semua undangan yang disebar itu tamunya datang semua, alhamdulillah. Dan acara selamatan selesai. Keesokan harinya istrinya itu minta balik ke Jakarta. Dia itu dia tuh merasa nggak nyaman tinggal di rumah itu. Dan dia udah pasti shock ya, dia tuh trauma. Makanya dia itu minta balik ke Jakarta. Bentar bro, biar nggak tegang. Nah, balik ke Jakarta kan, akhirnya disuruhin sama si Abimanyu. Waktu itu mereka tuh bawa mobil, karena rencananya memang mau stay lama di sana kan. Jadi mereka balik bawa mobil, langsung balik ke Jakarta. Dan pas di Jakarta ternyata istrinya itu masih mengalami hal yang aneh gitu. Jadi pas sampai di Jakarta, sampai rumah gitu ya, istrinya itu langsung bongkar koper gitu kan. Pas kopernya dibongkar, itu di sana tuh ada segumpal rambut gitu ya. Itu rambut yang udah kayak rambutnya orang tua, udah campur antara rambut putih sama rambut hitam. Dan rambutnya itu katanya kotor banget. Rambut kayak yang ya rambut gimbal, rambut lepek kayak gitu tuh katanya. Itu di dalam tas koper dia gitu. Dan ya dia ngelihat kayak gitu, balik lagi kan, dia shock lagi kan. Dia ketakutan, dia shock sampai katanya istrinya tuh mengalami depresi gitu ya. Dan diem aja istrinya tuh ketakutannya, dia cuman diem aja, cuman keseharian cuman mojok di kamar doang, nggak mau mandi, nggak mau apa gitu. Akhirnya Abimanyu bingung kan, dan dia pun akhirnya konsultasi sama beberapa orang temannya gitu, nanya gitu ya, lo pernah ada kenalan orang pinter atau apalah gitu ya. Karena ke psikolog katanya udah. Ya menurut mereka itu dia istilahnya gue nggak tahu lah, intinya kayak dia memang shock, dia agak sedikit terguncang kayak gitu, intinya kayak itu. Nah akhirnya dicari juga orang pinter, yaitu tadi karena Abimanyu tahu kan penyebabnya, kasus di Surabaya dan kasus di Jakarta. Makanya dicarilah orang pinter gitu ya. Ada beberapa orang pinter yang datang, 3 atau 4 gitu ya, datang dan ya mereka melakukan penyembuhan lah. Dan alhamdulillah istrinya itu setelah 2 minggu kemudian baru istrinya itu bisa pulih lagi gitu. Dan ya itu pun bertahap ya, pelan-pelan gitu. Akhirnya istrinya udah sembuh normal. Dan Abimanyu tuh ngerasa kayak ada sesuatu yang belum selesai gitu ya. Hawa-hawa nggak enaknya tuh dari Surabaya itu ikut ke bawah ke Jakarta. Dia pun konsultasi lagi sampai akhirnya Bentar, kereta nih. kalau ada kereta lewat biasanya jam berapa ya, setengah 12-an, jam 12 lewat, jam 11 lewat, jam 11 lewat, setengah 12 kereta lewat. Bentar.
Oke, balik lagi. Dia pun ngasih tunjuk si rambut itu yang ditemuin sama istrinya itu ke orang-orang pintar itu, dan mereka itu hampir semuanya itu sepakat kalau Abimanyu itu sebaiknya ngembaliin rambut itu ke Surabaya gitu. Jadi kalau menurut para orang pintar itu, katanya memang ada sesuatu yang salah gitu ya. Ada sesuatu yang tidak disuka sama penghuni daerah situ, di tanah itu, yang akhirnya bikin mereka itu neror itu. Dan kebetulan katanya itu tuh dari golongan jin yang udah tua dan jahat dan termasuk kuat gitu ya. Makanya ini harus diselesaikan sih biar terornya tuh nggak berkelanjutan gitu. Akhirnya Abimanyu nanya, terus solusinya gimana kira-kira? Ya udah, kembalikan lagi ke sana gitu. Tapi saya nggak tahu prosesnya. Akhirnya diantar sama salah satunya orang pintar itu. Mereka pun berangkat ke Surabaya. Sementara istrinya itu di rumah itu ditemenin sama orang tuanya ya, sama bapak ibunya. Karena ya dia masih ketakutan, tapi kondisinya udah stabil. Berangkatlah Abimanyu sama salah satu orang pintar tadi ke Surabaya. Pas di Surabaya ditunjukin rumah yang baru dia bangun itu. Akhirnya dilakukan penerawangan dan dari hasil penerawangan itu mengacu pada satu titik, pada satu tempat. Itu tuh tepat di bawah kamar yang mereka pakai yang malam itu buat tidur istrinya. Nah, tepat di kamar itu, itulah sumber masalahnya tuh di situ. Dan alangkah bijaknya lagi si orang pintar itu tadi itu juga meminta, nanya gitu ya ke warga sekitar, apakah ada orang pintar lagi di sini gitu. Dan warga datang menunjuk ada satu orang. Oh iya ada. Dipanggil juga orang pintar itu dan sama dilakukan penerawangan dan hasilnya pun sama. Kalau titiknya tuh di sini, ini harus dicek. Ini ada apa gitu ya. Kemungkinan besar ini adalah makam. Jadi intinya harus dipastikan gitu biar semuanya tuh selesai. Akhirnya mau nggak mau kamar itu pun lantainya pun dibongkar gitu. Plus dibongkar lantainya, setelah itu ketemu urukan tanah yang baru gitu kan. Sampai pas nyampe di tanah yang yang awal tanah asli kebun itu, pas gali lagi sekitar 20-30 cm gitu ya, itu di sana tuh ketemu kayak ada kayak batas, kayak kuburan lama ya, yang pakai bata sama batu doang gitu ya. Nah itu tuh ketemu itu, ternyata di bawah kamar mereka itu adalah kuburan atau pesaren atau pesarian gitu. Memang waktu itu, malam itu, si istrinya setelah Abimanyu pulang ke Jakarta ya, dia kan cerita. Istrinya itu sempat nyebut dari nyanyian itu, si sosok itu tuh sempat ngomong gitu ya, kurang lebih tuh yang intinya ojo turu ning dhuwure pesarenku gitu. Ojo turu ning dhuwure pesarenku. Jangan tidur di atas pesaren atau makamku itu. Jangan tidur di atas makamku. Itu yang sempat diucapkan sama si sosok nenek-nenek dengan rambut gimbal itu. Nah udah, akhirnya ketemu makamnya. Rambut yang dibawa sama Abimanyu itu ditaruh di makamnya dan kemudian ditutup lagi. Setelah itu udah masalahnya selesai dan si Abimanyu dia itu memutuskan untuk enggak lagi menempati rumah itu. Akhirnya rumah itu pun dibongkar ya, dan
waktu gue ketemu sama dia di kereta, itu adalah lagi proses dia mau ngejual tanah itu gitu. Dia lagi mau ngejual, ada yang mau menawar, ada yang mau melihat tanahnya, udah boleh dibilang udah hampir jadi gitu ya. Dia mau melihat surat-suratnya segala macam. Akhirnya dia berangkatlah ke sana. Nah, yaitu akhirnya gue ketemu sama dia pun cerita perihal yang dialami itu tadi. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Jadi setelah itu dibalikin lagi, semuanya itu boleh dibilang udah normal ya. Dan warga sekitar ternyata juga baru tahu kalau di situ tuh ada makam, ada pesaren. Jadi warga situ juga ya kaget ya, wah ternyata di sini ada makam gitu. Setelah ditanya-tanya ini makam siapa gitu, itu tuh nggak ada yang tahu. Cuman menurut penerawangan beberapa orang pintar, itu tuh ya makam seorang perempuan ya, perempuan udah tua waktu meninggal. Dan dia itu memang waktu hidup aja itu udah memiliki penampilan yang udah cukup seram, karena itu tadi rambutnya itu gimbal yang gede-gede yang lusuh, yang kucel itu. Dan itu tuh panjang banget, itu tuh sampai hampir nyentuh tanah, ngegantung gitu ya rambutnya. Konon sih ada yang bilang gitu kalau dia, si sosok perempuan itu dulunya juga kayak semacam dukun kayak gitu ya, dukun ilmu hitam kayak gitulah. Dan katanya lagi setelah tanah itu dijual gitu ya sama seseorang yang gak jauh dari Surabaya ya, tanah itu pun masih dibiarin kosong. Dan semenjak hari itu tuh makin aneh-aneh aja ya. Jadi banyak orang jadi datang ke makam itu karena makam itu masih dibiarin ada di situ. Orang pada datang ke situ pada minta-minta. Dan itu kejadian itu nyampe terakhir gue ketemu sama si Abimanyu itu sekitar setahun yang lalu, awal 2019 ya. Itu gue ketemu sama dia ya, dia cerita kayak gitu. Sekarang tanahnya tuh jadi kayak tempat buat orang minta-minta kayak gitu. Itu makin banyak gitu ya. Dan nggak tahu deh nanti mau diapain tanah itu. Kalau alam gue juga nggak ngerti. Udah lama nggak ketemu sama Abimanyu juga. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya tentang sebuah pesaren atau makam gitu ya, yang nggak sengaja ditimbun dan di atasnya itu dibangun sebuah rumah. Dan sepertinya yang punya makam itu tuh nggak terima, nggak suka ya. Jadi dia mengganggu istrinya Abimanyu gitu ya, dengan cara meninak bobokan dan ya bilang intinya jangan tidur di atas makamku, ojo turu ning dhuwure pesarenku. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton, udah mau dengerin cerita ini. Gue mohon maaf kalau belakangan agak telat balesin komen. Satu karena ya gue ada kesibukan nguli gitu ya. Jadi gue bener-bener butuh waktu khusus buat ngebalesin komen itu. Jadi kalau emang ada waktu luang ya pasti gue akan balesin itu. Insya Allah sih semua komen bakal gue bales dan akan gue jawab. Cuman ya maaf kalau memang agak telat lama. Terima kasih juga buat kawan-kawan subscriber lama dan juga kawan-kawan yang baru subscribe channel ini. Terima kasih banyak udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Ya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.